Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakriyah, berasal dari SD 11 Jangka, Kabupaten Biren. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali pada hari ini Ibu bisa berjumpa lagi dengan anak-anak Ibu semuanya. Apa kabar anak-anak Ibu semuanya hari ini? Ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita baca doa belajar dulu agar pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sama-sama ya, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita membaca sila dalam Pancasila. Kenapa kita harus membaca sila dalam Pancasila? Karena Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia dan kita merupakan bagian dari negara Republik Indonesia. Makanya kita harus membaca sila dalam Pancasila. Selesai. Baiklah, sebelum kita lanjut materi pembelajaran selanjutnya, Ibu akan menanyakan dulu terkait pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang iman. Anak-anak masih ingat apa itu iman? Bagaimana ini dikatakan dengan iman? Ya, bagus. Iman itu adalah meyakini atau percaya. Ada berapa rukun iman? Ya, bagus. Ada 6. Apa-apa saja? Ya, yang pertama beriman kepada Allah. Bagus sekali anak Ibu. Berarti semua anak Ibu ada belajar di rumah ya. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu membaca kalimat thayyibah basmalah. Adapun tujuan dari kita mempelajari materi ini adalah yang pertama bisa melafalkan basmalah dengan lancar. Yang kedua bisa menyebutkan arti basmalah dengan benar. Yang ketiga bisa membiasakan diri membaca basmalah. Sebelum Ibu lanjut ke materi, sekarang kita nyanyi dulu. Baiklah anak-anak, sekarang kita dengarkan lagu tentang basmalah. Ya, sekarang kita membaca basmalah. Lafaz dari basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Coba ulangi sekali anak-anak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi biar lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Di sini Allah Subhanahu wa taala mengasihi dan menyayangi semua makhluk ciptaannya. Yang mana saja yang dan termasuk makhluk ciptaan Allah? Ya, ada manusia, apalagi? Bagus, binatang, apalagi nak? Ada tumbuh-tumbuhan. Jadi yang intinya semua yang ada di langit dan yang di bumi semuanya ciptaan Allah. Jadi wujud kasih sayang Allah kepada makhluk ciptaannya adalah salah satunya Allah Subhanahu wa taala memberikan oksigen. Untuk apa oksigen? Ya, untuk bernafas. Allah taala memberikan kita rezeki. Allah taala memberikan kita kesehatan. Ya, selanjutnya sekarang ibu akan membagikan 2 kelompok. Jadi satu kelompok berjumlah ada 4 siswa. Ibu bagikan nomor ditempelkan di kepala peserta kelompok masing-masing. Tugasnya mengamati. Tugas kelompok 1 mengamati gambar yang ada di depan anak-anak ibu semua. Ini gambar apa? Jadi tugasnya diskusikanlah bersama kelompoknya masing-masing. Ini tugas kelompok 1 dan ini tugas kelompok 2. Kelompok 2 begitu juga. Tugasnya mengamati. Setelah mengamati, didiskusikan bersama anggota kelompoknya. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit. Selamat dikerjakan. Sudah? Kalau sudah, sekarang coba presentasikan. Ya, coba kelompok 1. Kelompok 1 yang nomor kepalanya nomor 2. Coba Muhammad Akbar, coba nak. Apa saja yang ada di gambar nomor 1? Ya, ada gambar ayah, ibu, adik, abang, ada gambar sebuah keluarga. Jadi mereka mau makan. Sebelum makan mereka membaca basmalah terlebih dahulu. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih Muhammad Akbar. Sekarang coba kelompok 2. Coba yang nomor kepalanya nomor 4. Coba Wahyuni. Ya, apa saja nak yang ada di gambar nomor 2 ini? Ya, ada gambar siswa sedang belajar. Jadi sebelum belajar harus baca basmalah terlebih dahulu supaya pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Wahyuni. Terima kasih nak ya. Ya, kesimpulannya sebelum kita melakukan aktivitas kita harus membaca bismillah terlebih dahulu supaya aktivitas atau kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja kita membaca bismillah? Ya, sebelum makan, sebelum tidur, sebelum berangkat ke sekolah, pokoknya sebelum kita melakukan aktivitas. Yang sekarang manfaat, apa saja manfaat membaca basmalah? Ya, yang pertama mendapat keberkahan dari Allah, yang kedua mendapat ridha dari Allah, yang ketiga mendapat pahala dari Allah karena bismillah tersebut merupakan perkataan baik, maka Allah Subhanahu wa taala memberi pahala kalau kita membacanya. Nah, sekarang coba ambil buku tulis, buku latihan, kerjakan latihan. Latihan ini tidak banyak anak, cuma 3. Ibu kira 5 menit sudah selesai. Coba dikerjakan ya. Oke. Kalau sudah selesai, coba kumpulkan ke meja ibu. Ya, terima kasih. Sebelum ibu akhiri, sekarang kita mengambil kesimpulan. Mari kita mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita. Apa-apa saja kesimpulan dari pembelajaran kita?
Ya, yang pertama, lafal basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selanjutnya, kapan saja kita baca Bismillah, nak? Ya, sebelum kita beraktivitas, sebelum kita mulai kegiatan. Selanjutnya, kesimpulan selanjutnya, apa manfaat kita baca basmalah? Mendapat keberkahan dari Allah, mendapat riza dari Allah, dan mendapat pahala dari Allah. Baiklah, sebelum ibu akhiri, tolong belajar di rumah tentang membaca kalimat thayyibah hamdalah. Tolong belajar di rumah, nak, ya. Sekarang kita baca Al-Fatihah untuk menutup kegiatan pembelajaran kita. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai Bu Fakriyah ya. Ya, Bu. Saya coba ulas kurikulum merdekanya dulu, Bu, ya. Ibu sejauh mana memahami tentang kurikulum merdeka? Kita mulai dari istilah-istilahnya dulu. Apa yang muncul di kurikulum merdeka yang dulunya itu di K13 berubah istilahnya di kurikulum merdeka apa-apa saja, Bu? Ada CP, ada TP, Bu. CP. Ya. CP itu apa? CP capaian pembelajaran. Kalau di K13 ada atau enggak? KD, Bu, ya. KD di mana adanya? Di K13. Kalau di kurikulum merdeka bagaimana? CP, Bu. Ganti dari KD. Lanjut. Ada ATP, alur tujuan pembelajaran, ada TP, tujuan pembelajaran. Apa komponen yang ada di ATP, Bu? Komponen yang ada di ATP. Ada elemen, ada capaian pembelajaran, ada tujuan pembelajaran. Di kurikulum merdeka masih terdapat indikator pembelajaran tidak? Tidak, Bu. Ya. Oke. Nggak perlu indikator. Ibu buat. Indikator itu tujuan, Bu, ya. Tujuannya, Bu. Tujuan pembelajaran. Iya, ya. Ada tujuan, ada indikator, Bu, ya. Di perangkat yang Ibu buat. Sama nggak tujuan dengan indikator? Kalau sebetulnya tidak sama, Bu. Bedanya apa? Kalau tujuan lebih dari tujuan pembelajaran. Indikator poin-poinnya saja, Bu. Kalau yang ingin kompetensi yang ingin dicapai oleh guru namanya tujuan apa indikator? Kompetensi yang ingin tujuan, Bu. Tujuan. Kalau yang ingin dicapai oleh siswa berarti indikator. Indikator. Ya. Oke. Apa aktivitas dari pembelajaran yang Ibu terapkan tadi waktu praktek mengajar yang mengembangkan kreativitas anak? Apa aja aktivitasnya? Membagi kelompok, Bu. Aktivitasnya membagi kartu nomor kartu untuk ditempelkan di kepala. Kreativitas itu apa? Kreativitas. Gimana, Bu? Kreativitas itu apa? Kreativitas. Ya. Ibu pahami kreativitas itu apa? Kreatif. Create apa? Iya, kreatif. Apa itu? Create, menciptakan, kan? Iya. Menciptakan sesuatu hal yang baru, Iya. inovasi segala macam.
Ya, jadi apa yang Ibu lakukan? Ada nggak Ibu menciptakan itu atau memunculkan kreativitas dalam pembelajaran? Muncul nggak? Ketika praktek mengajar, ketika di perangkat pembelajarannya? Muncul, Bu. Muncul di mana? Muncul Mana yang Ibu di pada saat apa? di PPT-nya, Bu, membuat PPT. Buat PPT. Betul. PPT itu apa, Bu? Jenis apa? Media ya? Ya, ya. Nah, Ibu masih ingat tentang Ibu pakai model metode apa? Number head together, Bu. NHT. Ibu paham nggak tentang NHT? NHT itu seperti apa? Ini menyangkut model-model pembelajaran. NHT. NHT itu membagi kelompok-kelompok kecil, Bu. Terus apa lagi? NHT itu kan number. Ya, membagi kelompok-kelompok kecil dan membuat kartu untuk ditempelkan di kepala siswa. Penomoran namanya. Terus apa lagi pembelajarannya? Selanjutnya guru akan memanggil nomor kartu yang ditempelkan di kepala siswa tersebut, Bu. Dan memberikan pertanyaan. Soal, betul. Terus terakhir peserta didik mempresentasi menjawab pertanyaan yang gurunya berikan. Kenapa pakai NHT? Karena mungkin saja materinya. kayak mana, Bu? Itu materinya apa? Membaca kalimat thayyibah. Ya, apa? Kenapa pakai NHT? Supaya siswa itu menarik, lebih aktif. Lebih membuat siswa aktif. Iya. Jadi di sini Bu, itu mungkin untuk perangkat pembelajarannya bisa ditambahkan tentang kreativitas, skillnya ini belum muncul untuk kegiatan intinya. Jadi apa yang Ibu lakukan agar aktivitas kreatifnya itu bisa berkembang ke anak ya. Baik. Dengan materi juga. Baik, Bu. Kemudian kalau di kurikulum Merdeka kan ada P5 Bu ya. Iya, ya. Istilah P5 ya. Iya. Istilah P5. Kayak mana, Bu? P5 itu apa Bu? Proyek penguatan profil Pancasila. Ya, di mananya Ibu yang muncul tadi? Tentang bertakwa, Bu. Tentang bertakwa, mandiri, kreatif, kolaborasi loh, Bu. Kolaborasi. Enggak, maksudnya untuk profil Pancasila itu kan yang pertama kan kalau di Merdeka ada proyek yang harus ada, Iya. kemudian ada profil Pancasila. Nah, ya seharusnya di praktek mengajar juga memunculkan itu ya. Baik, Bu. Mengaitkan ke materi pembelajarannya seperti tadi. Ya, Bu. Oke, cukup Pak Aktar, saya kembalikan. Ya, Bu, terima kasih juga. Baik, Ibu tadi sudah baru Sindra ya. Ini saya mau tanya sedikit tentang profesionalisme. Apa yang Ibu tahu tentang profesionalisme? Profesionalisme guru, Pak ya? Ya, Tentang kepribadian seorang guru, tentang apa lagi, sosial seorang guru, tentang profesionalisme seorang guru, tentang itu memiliki kompetensi ya. iya, tentang kompetensi pedagogik seorang guru, Pak. Bisa Bapak Ibu ceritakan sedikit tentang kompetensi kepribadian
kompetensi kepribadian seorang guru, kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadian seorang guru, seperti sikap wibawa seorang guru, sikap kearifan seorang guru, begitu Pak. Kalau pedagogik? Pedagogik lebih ke memahami peserta didik. Memahami peserta didik, misalnya apa? Memahami karakteristik peserta didik, memahami lingkungan tempat tinggal peserta didik. Kalau sosial? Sosial lebih ke berkomunikasi Pak, berinteraksi ya, berinteraksi dengan siswa, berinteraksi dengan lingkungan, dengan rekan sejawat. Dengan lingkungan maksudnya apa? Dengan lingkungan bisa dengan wali murid, masyarakat. Satu lagi yang terakhir, profesionalisme, profesional, kompetensi profesional itu apa? Penguasaan terhadap materi pembelajaran, penguasaan terhadap metode pembelajaran. Kemampuan ya, artinya guru profesional itu guru yang memiliki kompetensi ya. Iya. Misalnya, ini ngajar apa? Pak ya? Halo Ibu. Ya Pak. Nah, Ibu bidang PAI ya? Ya. Nah, PAI itu apa saja yang ada dalam ruang lingkup PAI? Ada akidah akhlak, ada fikih, Quran hadis, SKI. Itu aja. Itu saja. Oke, baik Ibu, terima kasih atas bincang-bincangnya. Ya, selanjutnya kita persilakan yang lain. Baik, Pak. Apakah bisa atau yang lain? Kayaknya tadi ada peringatan 15 menit lagi, saya nggak tahu benar apa. Ya Pak. Oke, baik, terima kasih Bu. Ya. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.